Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 3 Juli 2026. Pernyataan terbaru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memicu gelombang kontroversi baru di tengah ketegangan kawasan Timur Tengah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa Iran telah memiliki bom nuklir, sebuah perubahan narasi yang sangat signifikan dibandingkan dengan sikapnya selama bertahun-tahun. Pernyataan tersebut langsung memunculkan perdebatan luas, baik di dalam Israel maupun di kalangan pengamat internasional. Tidak hanya karena substansi pernyataannya, tetapi juga karena implikasi politik, militer, dan diplomatik yang dapat ditimbulkannya. Pada saat yang sama, sejumlah perkembangan lain turut memperkuat spekulasi bahwa situasi di Iran tengah mengalami perubahan besar. Mulai dari pernyataan penuh teka-teki CEO Palantir Technologies Alex Karp hingga tuduhan adanya perebutan kekuasaan di dalam elit pemerintahan Iran, seluruh rangkaian peristiwa tersebut semakin memperlihatkan dinamika yang kompleks di kawasan. Netanyahu ubah narasi selama puluhan tahun. Dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan pada Rabu 1 Juli 2026, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pernyataan yang langsung menjadi sorotan dunia. Untuk pertama kalinya, Netanyahu menyatakan bahwa keputusan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran bukan sekedar untuk mencegah negara tersebut memperoleh senjata nuklir, melainkan untuk menghancurkan bom nuklir yang menurutnya telah dimiliki Iran. Pernyataan ini menandai perubahan besar dalam narasi resmi yang selama bertahun-tahun dibangun oleh Netanyahu. Selama lebih dari 2 dekade, Netanyahu secara konsisten memperingatkan bahwa Iran berpotensi memiliki senjata nuklir apabila program nuklirnya tidak segera dihentikan. Berbagai pidatonya di forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, selalu menitik beratkan pada ancaman bahwa Iran berada di ambang memperoleh senjata nuklir. Namun dalam wawancara terbaru tersebut, Netanyahu menggunakan formulasi yang jauh lebih tegas dengan menyatakan bahwa Iran sudah memiliki bom nuklir. Perubahan pilihan kata ini dipandang sebagai titik balik yang sangat penting karena berpotensi mengubah dasar argumentasi Israel mengenai operasi militernya terhadap Iran. Pernyataan langsung memicu kritik dari tokoh militer Israel. Tidak lama setelah wawancara tersebut dipublikasikan, kritik tajam langsung muncul dari dalam negeri Israel. Mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Gadi Eisenkot, secara terbuka mempertanyakan pernyataan Netanyahu. Menurut Eisenkot, klaim bahwa Iran telah memiliki bom nuklir tidak sesuai dengan penilaian yang selama ini disampaikan oleh komunitas intelijen Israel. Dalam kritiknya, Eisenkot bahkan menuduh Netanyahu telah menyampaikan informasi yang tidak benar kepada publik. Pernyataan itu kemudian memicu perdebatan yang semakin luas. Sebagian pengamat mempertanyakan alasan dibalik perubahan narasi Netanyahu. Muncul berbagai spekulasi mengenai kemungkinan bahwa pernyataan tersebut bertujuan memberikan legitimasi politik terhadap operasi militer Israel yang telah berlangsung sebelumnya. Sebagian analis juga menilai bahwa perubahan narasi itu dapat menjadi landasan hukum maupun politik apabila Israel memutuskan melakukan operasi militer lanjutan terhadap fasilitas-fasilitas strategis Iran. Hingga kini, pemerintah Israel belum memberikan penjelasan tambahan mengenai dasar intelijen yang melatar belakangi pernyataan tersebut. Pernyataan misterius CEO Palantir memicu spekulasi baru. Di tengah kontroversi tersebut, perhatian publik juga tertuju kepada pernyataan Alex Karp, CEO Palantir Technologies, perusahaan teknologi Amerika Serikat yang dikenal memiliki hubungan erat dengan komunitas pertahanan dan intelijen barat. Dalam wawancara bersama CNBC yang disiarkan pada awal Juli 2026, Karp memberikan komentar yang dinilai sangat tidak biasa. Ia menyatakan bahwa Iran memang telah mengalami pelemahan, namun setelah berhenti sejenak, Karp menambahkan sebuah pernyataan yang memancing banyak spekulasi. Menurutnya, masih terdapat sejumlah perkembangan yang untuk saat ini belum dapat diungkap kepada publik. Ia mengatakan bahwa apabila informasi tersebut suatu hari nanti dibuka kepada masyarakat, banyak orang akan merasa jauh lebih tenang. Karp tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud ucapannya dan memilih menghentikan komentarnya pada titik tersebut. Pernyataan singkat itu segera menjadi bahan pembahasan di kalangan analis keamanan internasional. Sebagai pemimpin perusahaan yang selama ini banyak memasok teknologi analisis data, kecerdasan buatan, serta sistem intelijen bagi berbagai lembaga pertahanan Amerika Serikat, komentar Karp dipandang memiliki bobot tersendiri. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada bukti publik yang mengonfirmasi bahwa pernyataan tersebut merujuk pada operasi intelijen tertentu ataupun perkembangan strategis yang belum diumumkan secara resmi.
muncul dugaan operasi intelijen berhasil menembus lingkaran kekuasaan Iran. Sejumlah pengamat kemudian mengaitkan ucapan Alex Karp dengan kemungkinan keberhasilan operasi intelijen Amerika Serikat dan Israel di Iran. Berbagai spekulasi bermunculan, mulai dari dugaan bahwa jaringan intelijen Barat berhasil memperoleh akses yang lebih dalam terhadap struktur kekuasaan Iran hingga kemungkinan adanya pembelotan sejumlah pejabat penting. Namun seluruh dugaan tersebut masih bersifat spekulatif dan belum didukung bukti yang dapat diverifikasi secara independen. Meski demikian, berkembangnya berbagai analisis tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik di Iran saat ini tengah menjadi perhatian serius komunitas internasional. Tuduhan adanya kudeta politik di dalam Iran. Situasi semakin memanas setelah muncul pernyataan kontroversial dari seorang anggota parlemen Iran yang dikenal berasal dari kelompok garis keras. Dalam laporan media Iran yang beredar pada awal Juli 2026, Amir Hossein Sabeti Jafari menuduh bahwa saat ini sedang berlangsung sebuah upaya yang ia sebut sebagai kudeta politik terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Menurut tuduhannya, pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian secara bertahap berusaha mengurangi pengaruh pemimpin tertinggi dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Dewan Keamanan Nasional. Sabeti juga mengklaim bahwa parlemen Iran praktis tidak dapat menjalankan fungsi normalnya selama sekitar 4 bulan terakhir. Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan politik yang semakin terbuka di dalam elit pemerintahan Iran. Meskipun demikian, tuduhan tersebut belum mendapat konfirmasi dari pemerintah Iran dan belum terdapat bukti independen yang menunjukkan adanya upaya kudeta sebagaimana yang diklaim oleh Sabeti. Konflik internal elit Iran disebut semakin terbuka. Berbagai laporan dan komentar politik dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan meningkatnya perbedaan pandangan di kalangan elit pemerintahan Iran. Tekanan ekonomi akibat sanksi internasional, keterbatasan sumber daya negara, serta berbagai tantangan keamanan disebut menjadi faktor yang memperbesar persaingan politik di tingkat atas. Sejumlah pengamat menilai bahwa kondisi tersebut berpotensi memperuncing konflik antar praksi di dalam pemerintahan Iran. Meski demikian, gambaran mengenai tingkat konflik internal tersebut masih sulit diverifikasi secara menyeluruh karena terbatasnya akses informasi dari dalam Iran. Ketua Parlemen Iran kunjungi Beijing. Di tengah situasi politik domestik yang terus berkembang, Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, melakukan kunjungan resmi ke Beijing pada awal Juli 2026. Dalam berbagai pertemuan selama kunjungan tersebut, Ghalibaf menegaskan bahwa hubungan Iran dan Tiongkok seharusnya tidak hanya berfokus pada kerjasama perdagangan maupun investasi. Menurutnya, kedua negara perlu meningkatkan hubungan mereka menuju sebuah kemitraan strategis yang lebih erat dalam berbagai bidang. Pernyataan itu kembali menegaskan keinginan Teheran untuk memperkuat hubungan dengan Beijing di tengah tekanan sanksi Barat. Dana Iran puluhan miliar dolar masih tertahan di Tiongkok. Di balik pembicaraan mengenai kemitraan strategis tersebut, masih terdapat persoalan ekonomi yang belum terselesaikan. Menurut berbagai laporan, Iran memiliki aset senilai sekitar 20 hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat yang berada di Tiongkok. Dana tersebut berasal dari berbagai transaksi perdagangan, terutama sektor energi, namun hingga kini belum dapat dipindahkan ke Iran karena berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Teheran. Beijing disebut berhati-hati dalam menangani dana tersebut guna menghindari risiko pelanggaran terhadap rezim sanksi internasional yang dipimpin Amerika Serikat. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan pengamat hubungan internasional. Apabila Tiongkok tidak bersedia mengambil risiko untuk membantu Iran mengakses dana tersebut, sejauh mana makna praktis dari istilah kemitraan strategis yang selama ini sering disampaikan oleh kedua negara? Pertanyaan tersebut hingga kini masih menjadi salah satu isu penting dalam hubungan Beijing dan Teheran, terutama di tengah meningkatnya tekanan geopolitik dan ketidakpastian situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.